Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yulia Safira. Saya dari Tadris Bahasa Inggris C dengan nomor induk mahasiswa 204190077. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Ethnicity and Social Networks, Chapter 8. Pada bab ini, kita akan membahas perbedaan penggunaan bahasa berdasarkan social identity penggunanya. Lebih spesifik lagi, kita akan membahas pola bicara orang dari segi faktor ethnicity dan social networks. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai ethnicity. So, what is ethnicity? An ethnic group has been defined as a group that regards itself or is regarded by others as a distinct community by virtue of certain characteristics that will help to distinguish the group from the surrounding community. Jadi, sebuah kelompok etnis merupakan kelompok yang mengeklaim atau menganggap dirinya atau bisa jadi dianggap oleh orang lain sebagai komunitas yang berbeda berdasarkan karakteristik tertentu yang membedakan kelompok satu dengan kelompok lain di masyarakat. Lantas, apa sih hubungan antara ethnicity dengan sociolinguistik? Seperti yang kita ketahui, bahkan di negara-negara yang berbahasa resmi Inggris, tidak semua orang menggunakan bahasa Inggris yang 100% sama. Terdapat berbagai perbedaan dalam penggunaan bahasa Inggris mereka, dan salah satu faktor yang memicu hal tersebut adalah faktor ethnicity ini. Many ethnic groups use a distinctive language associated with their ethnic identity. If the dominant or main language is used, speakers may incorporate linguistic signals that identify their ethnic background. Banyak kelompok etnik menggunakan ciri bahasa yang khas dari kelompok etnik mereka. Hal tersebut dapat diidentifikasi melalui penggunaan berbagai linguistic signals yang merupakan ciri dari latar belakang etnik yang mereka miliki, seperti yang terdapat pada beberapa contoh berikut. In New Zealand, Maori people use Maori greetings such as Kia ora to express their ethnic identity. Orang-orang keturunan Maori biasanya menggunakan sapaan Kia ora meskipun mereka tetap berbicara dalam bahasa Inggris secara keseluruhan. Hal tersebut tentu menjadi ciri khas yang dapat menunjukkan etnis identity mereka sebagai orang Maori. Singapore. Chinese Singaporean often signal their ethnic background with linguistic text such as the untranslatable but expressive la. Orang-orang etnis Chinese di Singapura biasanya menambahkan la di akhir kalimat yang mereka ucapkan. Penambahan la ini tidak memiliki arti spesifik dan juga tidak mengubah makna semantik dari ucapan mereka. Hal ini merupakan salah satu hal yang menunjukkan identitas mereka sebagai Chinese yang menggunakan Singlish atau Singaporean English di Singapura. Ethnicity tidak hanya menunjukkan ras atau suku, melainkan juga agama dan tradisi dari suatu kelompok seperti contoh berikut. In the USA, Jewish Americans use ethnically marked linguistic text such as Oy vey and occasionally Yiddish vocabulary items. Orang Yahudi Amerika memiliki ciri linguistik yang ditandai secara etnis seperti Oy vey dan penggunaan beberapa item kosakata Yiddish. Masih dalam bagian ethnicity, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk penggunaan bahasa Inggris dalam beberapa kelompok etnis. Seperti yang pertama misalnya di Amerika, terdapat African American Vernacular English. So, this African American Vernacular English, or AAVE, is usually found in the northern cities of the USA. Berikut adalah beberapa karakteristik dari AAVE. Yang pertama adalah the absence of copulaby. For example, she very nice, or he a teacher. In US Standard English, people usually use shortened or reduced form of the verb be. For example, she is very nice. Then it became, she's very nice. They reduce or contract the is to s. In the same kinds of context, speakers of AAVE omit the verb be such as she very nice, which should be in US Standard English they say she's very nice. Or that my book, which should be that's my book. And then the second characteristic is the use of copulaby to signal recurring actions. For example, she be at school on weekdays, which in US Standard English they usually say she's always at school.
on weekdays. And then the third characteristic is multiple negation. Multiple negation was identified as a feature of English of many lower socioeconomic groups. In Detroit, for example, African Americans used more multiple negation than white American did. Jadi, multiple negation ini biasanya digunakan oleh orang-orang dengan sosioekonomik rendah. Seperti contohnya di Detroit, orang-orang hitam keturunan Afrika Amerika biasanya lebih banyak menggunakan multiple negation ini dibandingkan dengan orang-orang kulit putih Amerika. Kemudian selanjutnya, yang terakhir adalah consonant cluster simplification. For example, last in place of last. English speakers simplify consonant cluster in some contexts. It would sound very formal, for instance, in a phrase such as last time. To pronounce both T's distinctly, most people drop the first T. For the consonant cluster ST, at the end of last becomes simply S. Penutur bahasa Inggris biasanya juga melakukan consonant cluster simplification ini dalam beberapa konteks, seperti misalnya dengan menghilangkan bunyi T pada akhir kata last dalam frasa last time, sehingga kata last terdengar seperti hanya last tanpa diikuti bunyi huruf T. AAVE speakers also simplify the consonant cluster at the ends of words, but they do so much more frequently and extensively than speakers of standard and regional dialects of English. Penutur AAVE juga biasanya melakukan consonant cluster simplification ini, namun mereka lebih banyak melakukan hal tersebut dibandingkan penutur bahasa Inggris standar US. Selain African American Vernacular English, di sini juga terdapat British Black English. So the members of Black community born in England, they speak a variety of Jamaican Creole as well as variety of English which also known as Patois. Jadi orang-orang kulit hitam di Inggris biasanya mereka berbicara menggunakan Jamaican Creole, bahasa Inggris yang biasa juga disebut sebagai Patois. There are a number of linguistic features which characterize Patois. The first one is vocabulary. Jadi di sini terdapat kata lick yang artinya hit dalam bahasa Inggris, kemudian kenge yang berarti weak dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, dari segi pronunciation, which includes the stress and intonation patterns, there are some words like then and thin, which are pronounced as then and thin. And then, dari segi morphology, in Patois, the plural forms don't have S on the end of the words. And also, the tenses in Patois are marked by suffixes on verbs. So, forms like walked and jump are used rather than walked, walks, or jumped and jumps. Yang ketiga, di sini ada Maori English. So there are some of linguistic features which characterize Maori English in New Zealand. Yang pertama dari segi pronunciation. Terdapat the alternation between D and the at the beginning of word like the and then, which became the and then. Kemudian dari segi vocabulary atau kosakata terdapat penggunaan kia ora sebagai kata sapaan. Kemudian yang terakhir ada grammar vernacular. Vernacular verbs forms such as walk for walked occurred more often in the speech of the Maori children than the Pakeha. Setelah membahas mengenai bagian ethnicity, sekarang kita akan membahas mengenai social networks. So, networks in social linguistics refers to the pattern of informal relationships people are involved in on a regular basis. Jadi dalam social linguistic, network atau jaringan mengacu pada hubungan beberapa orang dalam kehidupan. So, people's speech reflect the types of the networks they belong to. Basically, there are two features of social network, which the first one is density.
Density refers to whether members of a person's network are in touch with each other. Jadi density ini dilihat dari seberapa banyaknya orang saling mengenal satu sama lain. Semakin banyak orang di sekitar kita saling mengenal satu sama lain, maka akan semakin tinggi density-nya. Kemudian yang kedua adalah plexity. Plexity refers to the type of transactions people are involved in. Plexity mengukur seberapa banyak jenis transaksi seseorang, misalnya di sekolah, di rumah, di komunitas keagamaan, dan sebagainya. Apakah mereka saling mengenal di berbagai komunitas tersebut, atau hanya saling mengenal di salah satu jenis transaksi di suatu komunitas saja? Kemudian selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai plexity. Jadi plexity sendiri dibagi ke dalam dua jenis hubungan. Yang pertama yaitu uniplex relationship. It is the relationship when people link to someone else only in one area. Jadi uniplex relationship itu terjadi ketika seseorang hanya berhubungan dengan orang lain di satu area atau komunitas. Misalnya adalah hubungan antara murid dan guru yang hanya bertemu dan berinteraksi di sekolah saja. Sedangkan multiplex relationship, it is the interaction with others in several dimensions. Jadi berbeda dengan uniplex relationship tadi, multiplex relationship ini terjadi jika seseorang bertemu dan berinteraksi dengan satu sama lain di berbagai dimensi. Misalnya hubungan antara murid dan guru di sekolah, namun juga merupakan tetangga di lingkungan sosial rumahnya. So I think that's all my presentation about ethnicity and social networks. Thank you so much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.